mengatakan mereka hakul yakin bahwa memang Al Zaitun itu terafiliasi dengan Negara Islam Indonesia atau NII yang sudah dilarang oleh pemerintah walaupun sudah dibubarkan. Yang menuduh Anda ini banyak, dan kemudian yang memberikan bukti juga banyak. Bukti-bukti yang dimunculkan adalah arus dana donasi. Kemudian ada video-video di mana sejumlah orang berjoget-joget, nyanyi dan seterusnya, yang kemudian dibilang bahwa inilah anggota NII, ya, yang selama ini memberikan dukungan donasi ke Al Zaitun. Nanti bisa saya tambahkan, tapi sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Sahabat-sahabat yang saya cintai dan saya banggakan, melihat dari tayangan dari Kick Andy tadi, apakah memang Al Zaitun itu atau Panji Gumilang itu terafiliasi dengan KW9 atau NII? Di video saya sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang asal-usul dan sepak terjang siapa itu Panji Gumilang dan apa kontribusi dan pengaruhnya terhadap NII, khususnya NII KW9. Sebenarnya KW9 sebelum Panji Gumilang menjadi pemimpin bisa dikatakan merupakan salah satu faksi NII yang paling solid, rapi, dan sangat revolusioner perkembangannya. Namun sejak 1992 saat penangkapan Haji Rais waktu itu sebagai pemimpin KW9 yang diduga dilakukan atas kerjasama Panji Gumilang dan juga anggota militer, ini menjadi faksi yang morat-marit dan tidak terkendali. Warisan positif yang masih melekat di KW9 sebenarnya merupakan warisan sebelum Panji Gumilang. Tafsir-tafsir ayat terutama yang mutasyabihat yang sangat aktual dan argumentatif, keperwiraan orang-orang itu, orang-orang NII waktu dulu, mereka di dalam medan perdebatan di kalangan umat Islam adalah beberapa contoh nilai positifnya. Jadi perusak tatanan dakwah KW9 secara khusus dan NII secara umum adalah Panji Gumilang ini. Keberadaan KW9, Komandemen Wilayah 9 yang dipimpin oleh Panji Gumilang ini adalah sebuah paradoksal nilai-nilai luhur ajaran Islam, sunnah Rasul yang menjadi cerminan umat manusia di muka bumi. Panji Gumilang dan kawan-kawan adalah orang-orang yang menjual ayat Allah dengan harga murah untuk sebuah bangunan semen pesantren termegah se-Asia Tenggara, Ponpes Al Zaitun. Di tengah kondisi umat Islam yang sedang morat-marit, gerakan dakwah yang dilancarkan KW9 juga bukan untuk memperbaiki akhlak seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad bagi seluruh umat manusia di muka bumi. Bahkan sebaliknya, Panji Gumilang dengan kelompoknya mencari uang untuk sebuah bangunan dibalik untuk kepentingan pribadi dan juga untuk kepentingan kelompok. Mengerikan kan? Mari kita next lanjut tonton apa yang Andi Noya tanyakan kepada Panji Gumilang. Tidak pernah mengatakan itu fitnah, itu sesatnya. Saya tanggapi saja. Ada orang yang mengaku sebelum Al Zaitun berdiri dia sudah menjadi pengikut Anda. Dan dia termasuk orang yang diminta untuk mencarikan pendanaan untuk dibangunnya Al Zaitun pada awal-awalnya. Dia mengatakan, ya dia itu juga dulu NII. Ya lepas dari Anda bilang bahwa secara formal itu sudah dibubarkan, sudah kembali kepada NKRI, tapi dia meyakini di bawah tanah sana masih banyak pergerakan yang menginginkan bangkitnya NII, dan Al Zaitun ini adalah ibu kotanya. Anda tentu saja adalah pemimpinnya. Dia diminta merekrut orang-orang itu, dan rekruter ini adalah orang-orang yang nanti dimintain duit, dipalakin. Waktu masuk ke sini dimintain duit, bahkan ada yang suruh jual rumah, ada yang dengan alasan berbagai alasan dimintain duit. Ujung-ujungnya adalah mereka harus sedekah atau menyumbangkan uangnya. Nah, orang tadinya berpikir bahwa ini adalah santri-santri yang belajar di sini. Dia bilang bukan.
kita bisa melihat ada dua sisi Al-Zaitun. Sisi pertama, normal, semua santri diajarkan ajaran normal begitu. Lepas dari tadi ada isu-isu yang menyimpang. Tapi sebenarnya yang bergerak itu anggota NII. Yang ini, yang setiap 1 Muharram itu Idul Fitri muncul. Dari mana mereka? Ini yang kemudian menimbulkan isu KW9 yang Anda ejek-ejek sebagai kualitas. Mereka bilang enggak, itu serius. Komandemen 9 ini. Sampai di sini Ya, bagaimana saya jawab. Iya. Kan saya sudah bilang, ini Panji Gumilang ini jelas-jelas telah membawahi, membidani, masuk menjadi pemimpin dari NII KW 9, Komandemen Wilayah 9 setelah sepeninggalnya Haji Rais. Dan tiba-tiba saja Panji Gumilang ini membawahi lebih dari 50.000 anggota dari NII itu sendiri. Jadi memang beliau ini benar-benar orang NII. Namun menurut buku ini, serial Musuh-Musuh Darul Islam, yang jelas-jelas mungkin saja mereka ini adalah orang-orang NII asli, bahwa Panji Gumilang itu adalah orang rekruter yang dimasukkan oleh musuh dari Darul Islam untuk merusak NII sendiri dari dalam. Dari mana dana-dana itu? Dalam buku-buku ini disebutkan ada beberapa program atau acuan dari KW9. Yang pertama adalah Binayatul Maliyah. Nah, ini mengacu pada Quran surah At-Taubah ayat 11. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara seagama. Bukan saja menafsirkan Al-Quran dengan secara literik seperti ini, tapi juga KW9 menafsirkannya dengan sangat politis. Artian orang-orang yang masuk KW9, orang-orang yang masuk NI, orang-orang yang sudah berbaiat haruslah menyerahkan hartanya, berzakat dan berinfak kepada KW9. Mengerikan bukan? Nah, ada yang disebut nafkah daulah, nafkah daulah. Nah, di dalam ini adalah program infak yang sebelumnya tidak dipaksakan oleh pemimpin KW9 sebelumnya. Namun setelah Panji Gumilang ini memimpin, ini diwajibkan untuk membayar infak. Berapa itu? Ini harganya 10.000 per orang sampai 25.000 per orang, bahkan sampai sebesar 50.000 per orang. Ini tahun 1995 bro. Berapa coba harganya? Kalau nggak bisa membayar, ini menjadi utang. Ada sedekah khos. Program ini meliputi penerimaan anggota baru. Ini kamu mau masuk kepada NII, mau masuk KW9 atau mau masuk menjadi anggota Al-Zaitun. Ini ada sedekah khos. Ada lagi izin mudik. Kalau ke anggota NII KW9 mau mudik harus bayar juga. Ada permohonan taubat, ini udah mirip-mirip penjualan pengampunan yang dilakukan oleh Katolik ya. Kalau mau nikah juga harus sedekah. Mau persidangan taubat ada sedekah tahkim, sedekah lagi. Sedekah tartib pelantikan aparat, sedekah lagi. Intinya orang yang berada di KW9 NII pimpinan Abu Toto dulu ini waktu 1995 selalu tentang uang dan menyumbang. Kalau ada orang yang nggak mau membayar, itu disebutnya utang. Kalau dia tidak lekas membayarnya, tidak mau disebut utang, berarti dia adalah musuh bagi NII itu sendiri. Ada harokah kurban, ini diwajibkan. Kurban 1 kambing nilainya 150.000 boleh dicicil. Nah, tapi ini tidak diperuntukkan kepada para mustahik kurban ini, tapi diperuntukkan pada donatur ke atas. Ada harokah Ramadan ini. Zakat fitrahnya ini diwajibkan sebesar 50.000. Anehnya tidak ada yang menjadi mustahik. Nah, anehnya ya dalam harakat Ramadan, dalam pembayaran zakat fitrah di KW9 NII pimpinan Panji Gumilang, dalam zakat fitrahnya tidak ada yang menjadi mustahik, semuanya adalah muzaki. Dan nilainya sebesar Rp50.000. Ada juga harokat iddikhor, tabungan harian Rp100 per orang. Ada harokat kirod, ini harokat pinjaman ya.
Jadi simpanan wajib umat kepada negara minimal 1 gram emas dalam jumlah uang. Dan ini harus terus ditambah. Aduh. Mau akikah juga ini harus di tempat ini. Jadi gak boleh di tempat yang lain. Ada sedekah khas dikhususkan ketika orang menghadapi keadaan khusus, membutuhkan legitimasi spiritual agama seperti pembelian dan pembebasan tanah. Jadi inti dari banyaknya program dana yang sangat membesar, yang sangat terorganisir ini demi tujuan terbangunnya Ponpes Al Zaitun. Karena Ponpes Al Zaitun ini bukan hanya sebatas ponpes semen yang hanya berdiri megah, bukan. Karena di dalamnya ada berbagai ide-ide yang akan Panji Gumilang ini berikan. Cuman anehnya, kok ponpes ini bisa terus berdiri? Kok ponpes ini bisa terus langgeng tanpa ada yang mengusik? Bahkan tahu gak, pada tahun 1999 ketika Al Zaitun itu didirikan, diresmikan oleh Presiden B.J. Habibie. Ya mungkin Habibie waktu itu polos, tidak tahu pergerakan NII dan juga Panji Gumilang ini. Sehingga dengan santai dan polosnya beliau B.J. Habibie meresmikan Ponpes Al Zaitun ini. Ada beberapa hal yang menarik yang perlu diungkapkan terkait dengan NII KW 9 pimpinan Panji Gumilang yang kata beliau dia sudah bukan berafiliasi pada NII itu sendiri. Waktu dulu pada tahun 2099 atau 2000 waktu itu yang pertama adalah ternyata banyak loh kalangan umat muslim atau ikhwanul muslimin yang secara tidak sadar telah dikendalikan, telah dimanfaatkan oleh Panji Gumilang itu sendiri. Nah, waktu itu ada aktivis Islam dari Partai Keadilan yang telah disumbang oleh Panji Gumilang uang sebanyak 150 miliar itu waktu itu. Sehingga menjadikan Panji Gumilang menjadi anggota MPR. Yang kedua, orang-orang ini nih, Presiden PK waktu itu Nur Mahmudi Ismail, bahkan orang yang ahli gizi, kok bisa-bisanya dia menjadi pimpinan partai. Aneh kan? Dan yang terakhir, ini yang terakhir, katanya pembangunan pesantren Al Zaitun ternyata erat kaitannya dengan pembangunan sebuah masjid yang bernama Masjid At-Tin di TMII. Nah, sebagaimana diketahui bahwa Allah berfirman dalam surah At-Tin, "Wat-tini waz-zaitun." Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.